Imam At-Tabrani adalah seorang imam dalam ilmu hadits. Selain menguasai ilmu hadits, beliau juga pakar dalam bidang tafsir. Ia memiliki usia yang panjang dan ilmu yang tersebar ke penjuru dunia. Bagi umat Islam adalah suatu kelayakan mengenal ulama mereka sendiri. Mengenal orang-orang yang berada di lingkungan dalam mereka. Meskipun telah wafat ratusan tahun lalu, namun namanya masih hidup bersama waktu. Nasab dan kelahirannya. At-Tabrani adalah seorang imam, hafiz, dan perawi terpercaya. Ia adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mutir al-Lahmi as-Syami At-Tabrani az-Zahabi, As-Siyar, 16/119. Dinisbatkan pada daerah yang Tabariyah. Ia adalah seorang ahli tafsir dan tokoh rijalul hadits di zamannya. At-Tabrani dilahirkan pada tahun 260 873 Ibnu Khalikan, Wafayat al-Ayan, 2/407. Disebutkan bahwa ia dilahirkan di kota Acre, di wilayah yang diklaim Israel sekarang. Artinya, ia dilahirkan di wilayah Syam. Umurnya panjang, hampir 100 tahun, dan hadits-hadisnya tersebar ke penjuru dunia. Perjalanan mencari hadits. Di antara tradisi ahli hadits adalah bersafar dalam mencari hadits. Demikian juga dengan At-Tabrani. Ia memulai perjalanan mencari hadits pada tahun 273 Adil Nuwaihid, Mujam al-Mufassirin, 1/214. Saat itu usianya baru menginjak 13 tahun. Sufdi, Al-Wafi bil Wafayat, 15/213. Perjalanan di usia beliau ini ia mulai dari negerinya Syam menuju Baghdad, Kufah, Basrah, dan Isfahan. Ibnu Abdul Hadi, Tabakat Ulama Al-Hadits, 3/107. Kemudian menuju Hijaz, Yaman, Mesir, negeri-negeri di Jazirah Arab, dan lain-lain. Perjalanan belajar ini beliau tempuh selama 33 tahun, Masya Allah. Luar biasa perjalanan para ulama kita dalam belajar. Dari perjalanan ini, ia mendengar dan belajar dari banyak guru dan ulama. Sampai-sampai jumlah gurunya mencapai 1000 orang. Ibnu Khalikan, Wafayat al-Ayan, 2/407. Di antara gurunya adalah Abu Zur'at Dimashqi an-Nasai. At-Tabrani pernah ditanya tentang banyaknya hadits yang ia riwayatkan. Ia berkata, "Dulu aku tidur di atas al-bawari tikar yang terbuat dari jalinan rumput selama 30 tahun." Ibnu Abdul Hadi, Tabakat Ulama Al-Hadits, 3/108. Dari susah payah perjuangannya untuk menjaga kemurnian agama Allah ini, Allah kekalkan namanya hingga sekarang. Pujian para ulama. Di antara pujian tersebut adalah ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia adalah seorang hafiz yang masyhur. Seorang musnad dunia. Az-Zahabi, Tarikhul Islam, 8/143. Beliau juga mengatakan, At-Tabrani ibarat ahli penunggang kuda dalam permasalahan hadits ini. Bersamaan dengan kejujuran dan amanahnya. Az-Zahabi, Tazkiratul Hufaz, 3/85. Di kesempatan lain, Az-Zahabi mengatakan, dia adalah imam, al-hafiz, seorang pengembara dalam ilmu, dan seorang ahli hadits Islam. Senantiasa hadits-hadisnya diharapkan, bernilai sedekah, dan dicintai. Az-Zahabi, As-Siyar, 16/119. Ibnul Jauzi berkata, At-Tabrani termasuk salah seorang pemuka hafiz. Ia memiliki karya-karya yang bagus. Ibnul Jauzi, Al-Hasu, ala Hifzil Ilm wa Zikru Kibaril Hufaz, hal 68. Ibnu Uqdah mengatakan,
Aku tak mengetahui ada orang yang lebih mengetahui hadits melebihi At-Tabrani. Dan juga tidak ada yang lebih hafal sanad melebihi dirinya. Ibnu Qatlubaga, As-Sikat min Men Lem Yako, Fi Kutubis Sitah. 5/90. Seorang menteri Ibnu Al-Amid berkata, "Aku tidak mengetahui di dunia ini ada yang lebih manis dan lebih lezat dibanding kekuasaan dan jabatan menteri yang aku jabat sekarang sampai akhirnya aku melihat pengajian Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani dan Abu Bakar Al-Juwabi." At-Tabrani mengalahkan Al-Juwabi dalam banyaknya hafalan. Sementara Al-Juwabi mengalahkan At-Tabrani dalam kecerdasannya dan kepintaran. Kemudian terjadi dialog antara mereka hingga tak diketahui mana yang lebih unggul di antara keduanya. Al-Juwabi mengatakan, "Aku meriwayatkan hadits yang tidak ada orang yang meriwayatkannya di dunia ini kecuali aku." At-Tabrani menanggapi, "Coba tunjukkan." Al-Juwabi mengatakan, "Abu Khalifah telah menyampaikan kepadaku. Sulaiman bin Ayub telah menyampaikan kepadaku, kemudian dia sampaikan isi hadisnya." At-Tabrani mengatakan, "Akulah Sulaiman bin Ayub. Dan aku mendengar hadits itu dari Abu Khalifah." Al-Juwabi pun merasa malu. At-Tabrani mengunggulinya. Ibnu Al-Amid melanjutkan, "Aku berandai kalau saja kementerian dan jabatan ini tidak diberikan padaku. Dan aku berandai menjadi At-Tabrani. Pastilah aku bahagia sebagaimana bahagianya At-Tabrani karena hadits." Ibnu Manzur, Mukhtasar Tarikh Dimashqi, 10/104. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman mengatakan, At-Tabrani sudah dikenal walaupun tidak disebut keutamaan dan kontribusinya. Ia menyampaikan hadits di Isfahan selama 60 tahun. Yang mendengar darinya adalah seorang bapak, kemudian nanti anaknya, kemudian nanti cucunya. Bahkan sampai ke cicit mereka. Ia adalah seorang yang luas ilmunya dan banyak karya tulisnya. Dan di akhir usianya ia mengalami kebutaan. Ibnu Qatlubaga, As-Sikat min Men Lem Yako, Fi Kutubis Sitah. 5/91. Karya-karyanya. At-Tabrani melahirkan banyak karya ilmiah berupa buku-buku yang bagus dan bermanfaat. Yang paling terkenal dari karya-karyanya adalah Mujamnya. Baik Mujam Al-Kabir, Mujam Al-Awsat, dan Mujam Ash-Sagir Ibnu Al-Mustafi, Tarikh Irbil, 2/53. Dalam Mujam Al-Awsatnya ia mengatakan, buku ini adalah ruhku. Karena begitu lelahnya ia dalam menyelesaikannya. Karyanya yang lain adalah pembahasan tentang Kitab Ad-Dua, Kitab Isyratin Nisa, Kitab Al-Manasik, Kitab Al-Awail, Kitab As-Sunnah, Kitab An-Nawadir, Musnad Abu Hurairah, Kitab At-Tafsir, Kitab Dalail An-Nubuwah, Musnad Syu'bah, Musnad Sufyan, Kitab Hadits As-Syamiyin, Del Az-Zahabi, Tarikh Al-Islam, 8/144. Wafat. Setelah perjalanan panjang mencari hadits, Imam At-Tabrani bermukim di kota Isfahan. Ia menghabiskan sebagian besar usianya di kota Persia itu. Hingga ia wafat di kota itu pada tahun 360 971 M. Saat itu usianya kurang lebih 100 tahun. Ibnu Halikan, Wafayat Al-A'yan, 2/407. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wallahu a'lam bishawab.